Hati-hati dengan love scam, penipuan yang sepertinya mengajak lu untuk memulai sebuah hubungan yang romantis, tapi berujung pemerasan hingga human trafficking. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Masih bersama gua Andri. Episode kali ini gue mau bahas tentang modus penipuan yang dinamakan love scam. Kalau mungkin lu pernah dapat DM gitu ya, di let's say paling gampang di Instagram, lu coba deh cek Instagram lu di bagian message request. Gue berapa kali kedapetin ada akun-akun yang gue nggak kenal ini siapa. Ada beberapa yang follow gue, ya tapi gue nggak follow back kalau nggak kenal. Tapi dia tuh pakai profilnya, foto profilnya adalah cewek-cewek yang rata-rata tuh oriental. Ya entah Korea, Jepang gitu. Kebanyakan Korea sih. Dan kalau lo perhatiin ya, akun-akun ini nih kelihatannya real. Karena kenapa? Kalau akun bodong, inilah ya, nggak jelas, nggak ada daily post, daily activities itu nggak ada. Story jarang-jarang, biasanya juga di private, ya kan. Ini enggak, ini akunnya tuh kelihatannya tuh bener-bener memang ada orang real yang memang orang di balik akun itu. Kalau di kasusnya di gue ya cewek-cewek kan. Gue nggak tahu kalau yang cewek ada nggak gue, karena gue belum ada denger cerita nih kalau cewek-cewek dideketin yang sama cowok-cowok. Tapi mostly itu mereka yang ada itu tuh akun-akunnya menggunakan profile picture cewek-cewek oriental, Asia Timur, yang notabene kebanyakan sih Korea. Nah, mereka tuh sering banget message ya. Nih, gue coba cek ini nih, di Instagram gue masih ada ini. Tapi ketika gue cek di message request pun, gue harus ngelihat di hidden request. Jadi udah masuk ke message request, ini masuk lagi di filter sama Instagram ke hidden request. Ini harusnya udah menjadi red flag pertama buat lu. Dan buat kita semua ya, kenapa Instagram sampai menempatkan akun-akun ini di hidden request. Udah message request, di dalam hidden request lagi. Nah, misalnya nih, ini ada akun, gue nggak tahu ini siapa, namanya pakai huruf Hanggulnya Korea. Dia ngomenin story gue. Komennya gini. Hello, I see that you don't need a mask anymore. Has an epidemic completely disappeared in your country? May I know where are you living? Lalu juga ada lagi nih. Ini juga pakai huruf Hanggul Korea juga namanya. Hello, I found you while searching for Indonesian post. Ngapain orang Korea nyari Indonesian post? Are you an Indonesian citizen? I have a few questions for you. If you see my message, please reply. Thank you very much. Nih kalau gue lihat akunnya nih, tuh ada story-nya ada, dikasih highlight juga. Post terakhir per gue recording hari ini 1 hari yang lalu. Jadi dia akun-akun ini kayak kelihatannya real, kelihatannya tuh akun-akun yang memang nggak mungkin lah ini akun bodong gitu kan. Daily activities ya. Cewek-cewek Korea gitulah, tipikal cewek-cewek Korea yang cakep lah ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka ini beneran real atau enggak kan? Nah itu dia tuh, gue sih nggak pernah balesin, gue nggak pernah nanggepin. Karena ya itu tadi ya, red flag pertama, kalau memang ini message dari akun yang memang benar, kenapa Instagram menempatkan message mereka di hidden request? Jadi bener lu harus cek bener-bener baru nongol. Nggak nongol tuh kalau ada notifikasi, ada yang message. Kalau message request tau gue kalau lu atur notifikasi masih bisa nongol ya. Kalau hidden request tuh nggak bisa. Nah, ternyata ini modus ini nih udah cukup lama juga ya berjalan ya. Jadi kalau tadi gue di awal bilang ini namanya love scamming. Jadi love scamming ini ini berita dari CNN 30 Agustus malah.
30 Agustus sekarang gue recording Oktober, berarti kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ternyata tuh sempet digerebek sama polisi di Indonesia. Gue baca beritanya ya. Markas penipuan love scam di Batam digerebek, 88 warga negara China Mainland ditangkap. Divisi Hubungan Internasional Polri menangkap 88 warga negara China yang merupakan pelaku love scamming di Komplek Kamo Industrial Park Simpangkara, Kepulauan Riau. Selasa 29 Agustus, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, penangkapan tersebut berhasil dilakukan lewat kolaborasi Joint Investigation Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok. Jadi kerjasama dengan ini ya, dengan pemerintah Tiongkok langsung nih. Polri melalui Divisi Hubungan Internasional melakukan joint operation penangkapan pelaku love scamming di Kepulauan Riau. Love scamming atau juga dikenal sebagai romance scam adalah jenis penipuan di mana sang penipu mencoba memanipulasi korbannya secara emosional melalui hubungan romantis palsu. Pelaku penipuan kerap beroperasi melalui platform online seperti aplikasi kencan, media sosial, atau aplikasi pesan. Sandi menjelaskan dari 88 orang pelaku yang telah ditangkap, 83 diantaranya merupakan pria dan 5 orang lainnya wanita. Nah, bisa jadi tuh yang ngechat itu tuh pakai akunnya cewek, tapi sebenarnya cowok. Seluruh pelaku, kata dia, melakukan aksi kejahatan love scamming secara daring dari Batam. Para pelaku love scamming juga sengaja mencari korbannya merupakan warga negara dan tinggal di China. Oh, jadi mereka ini ngincer juga warga negara yang tinggal di China, tapi beroperasinya di Indonesia. Wow. Kendati demikian, ia mengatakan saat ini Polri bersama Disreskrimsus Polda Kepri masih mendalami ada tidaknya WNI yang menjadi korban di kasus tersebut. Oke. Apabila tidak ditemukan adanya korban dari Indonesia, ia mengatakan seluruh pelaku yang telah ditangkap bakal segera dideportasi dan diproses di negara asal. Jika ada korban WNI, maka akan dihubungkan dengan antara korban dengan pelakunya siapa dari 88 pelaku yang sudah diamankan dan tidak akan dikembalikan ke China, tapi diproses hukum di Indonesia. Di sisi lain, Sandi mengatakan keberhasilan penangkapan pelaku kejahatan transnasional itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime ke-17 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, kata dia, proses penyelidikan masih terus dilakukan Polri bersama dengan Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok. Oke, ini beritanya Agustus, tapi per bulan kemarin pun gue masih juga dapat message itunya, yang kemungkinan ini juga adalah salah satu modusnya, dan ya mungkin yang tertangkap di Batam ini cuma salah satu dari komplotannya aja ya. Dan modus-modus mereka nih sebenarnya ngajakin kenalan. Jadi pelaku love scamming ini ngajakin lu kenalan lewat message di sosial media, di aplikasi dating, atau langsung aplikasi chat, yang ngajakin kenalan, dan tujuannya adalah ingin seakan-akan membangun hubungan yang tadi ya, romantis sama lu. Lu tuh jadi kayak disayang-sayang sama dia nih, sama akun ini. Apalagi kalau lu statusnya lagi jomblo, nggak punya pasangan, lagi sepi-sepinya, ya udahlah, lu udah makanan paling enak. Nah, ketika lu nanggepin, mereka ini nih bakal dengan senang hati terlihat seakan-akan mereka tuh sayang dan care banget sama lu. Dan ketika lu jomblo, lu pasti juga akan merasa, wah, gue dapet angin nih, apalagi foto-fotonya secara profil akunnya, cewek-ceweknya nih cakep-cakep nih.
pasti di ini dong, lu samber lah. Nah, beberapa modusnya ketika lu udah deket banget, salah satunya adalah ini, ngajakin lu VCS, video call sex. Dan ketika lu udah berhasil ngajakin lu video call sex, dan lu, let's say, lu telanjang, atau memperlihatkan part intim lu di video tersebut, nah, abis lu. Karena kenapa? Disitulah mereka akan nge-save video lu, mereka akan ambil video lu dan mengancam lu kalau lu nggak membayar uang sejumlah yang mereka minta, mereka bilang akan nyebarin video lu. Mampus kan? Itu contoh ini ya, salah satu contoh. Nah, contoh yang lain yang parah ini adalah human trafficking. Lu diajakin ketemuan, tapi ternyata lu tuh diculik dan lu dijadikan pekerja paksa dalam penipuan online tersebut, atau malah sampai jadi pegawai judi online ilegal yang juga lagi rame nih. Jangan-jangan ini ya masih satu entitas nih, jangan-jangan. Dan ini juga ada kasus ya, ini tapi menimpa ke salah satu warga negara Malaysia bernama Goi Chen Feng. Ini meninggal di sebuah rumah sakit di Thailand dekat perbatasan. Nah, si Goi Chen Feng ini nih sama juga nih, dia terjebak di dalam love scam ini. Dia janjian ketemuan dengan si cewek ini, tapi ya itu dia ternyata diculik dan nggak pernah balik. Jadi dia ini gue baca beritanya lah, ini di newsyahoo.com. Ini dalam bahasa Inggris, jadi gue coba summarize lah ya. Jadi dia ini terjebak di Myanmar dan Kamboja. Jadi Goi Chen Feng, warga negara Malaysia ini nih, dia janjian ketemu dengan pacarnya ini liburan di Thailand. Nah, di Thailand inilah akhirnya dia dijebak dan malah kena ajak untuk kerja di online scam dan judi online. Dan dia sudah meninggal Mei kemarin di sebuah rumah sakit di Thailand dekat perbatasan. Dan jadi benar, dia dipaksa bekerja di KK Garden, kawasan kasino yang juga dicurigai menjadi sarang penyamun. Ya, jadi sampai penculikan, lu dipaksa kerja, kalau lu nggak mau nurut lu dipukulin. Intinya adalah ya lu jadi budak gitu. Lu korban human trafficking gara-gara as simple lu menanggapi ini semua. Jadi menurut gue sebenarnya di internet, di sosial media itu orang tuh bisa menjadi siapapun yang mereka mau. Kalau ini ya yang megang akunnya cowok, ya kan lu nggak tahu, cowok udah gitu, udah tua mungkin, bapak-bapak. Tapi ternyata dia bikin akun cewek cakep, orang Korea, yang gue nggak tahu juga dia ngambil foto itu dari mana, karena lumayan aktif juga ngupdate kesehariannya. Jadi juga dia ngambil dari orang lain. Sekali lagi ada alasan kenapa Instagram naruh itu di hidden request message, supaya lu tuh nggak lihat, supaya buat lu yang mungkin nggak ngerti, polos, naif gitu, nggak terjebak. Jadi jangan ini ya, menurut gue sih jangan kegeeran dulu lah, kan juga sebenarnya udah banyak kejadian juga, sempet juga dibikin di dokumenter di Netflix kan, Tinder Swindler, atau ada apa lagi gue lupa judulnya tuh, yang Anna Sorokin. Ya intinya adalah jangan begitu gampang percaya, karena yang terlihatnya sepertinya mudah, yang terlihat sepertinya gampang, itu tuh kebanyakan ujung-ujungnya adalah penipuan. Karena nggak ada yang too good to be true. Oke? So, hati-hati di internet. Bye.